Jadi matematika itu sangat dekat dengan suatu yang disebut dengan esensi, di mana semua konsep daripada suatu matematika merujuk pada suatu esensi. Sekalipun eksistensi konsep di dunia nyata masih menjadi suatu pertanyaan, ya. Konsep-konsep akan kemudian ditunjukkan dalam suatu simbol tertentu yang dimana seakan eksis sebagai suatu simbol. Namun, simbol yang merujuk pada konsep tersebut tidak serta-merta identik atau setara dengan suatu konsep. Tetapi kita juga tahu bahwasanya konsep pada akhirnya akan menjadi ada pada pikiran yang dimana tanpa harus ada pada kenyataan. Esensi tidak selalu berkaitan dengan suatu eksistensi. Sesuatu yang beresensi tidak selalu pada suatu eksistensi atau bahkan belum tentu nyata dan ada. Sebagai contoh, suatu segitiga yang sempurna itu mempunyai suatu esensi. Akan tetapi dia tidak mempunyai suatu eksistensi, di mana segitiga seperti itu mungkin nyata ada. Nah, di sini kita bisa melihat juga bahwasannya jika ada tongkat, di mana tongkat ini seperti terlihat bengkok. Ketika dimasukkan ke air, ini mempunyai suatu esensi, di mana tetapi tidak bereksistensi dan tidak nyata. Ada suatu karena tidak mengandung suatu keserasian dengan suatu segi pengetahuan manusia. Nah, banyak yang berpendapat bahwa matematika membentuk suatu dunia sendiri yang terlepas daripada dunia nyata. Matematika dengan studi geometri memiliki ruang sendiri dalam bidang kosmologi. Konsep ruang pada matematika berkaitan dengan titik-titik dan garis-garis yang sedemikian rupa sehingga nggak ada acuan dalam suatu dunia objektif. Garis pada matematika merupakan sesuatu yang abstrak sehingga manusia tidak mungkin melihat sesuatu garis yang dimana pada suatu dunia fisik. Adapun dikarenakan garis yang bersifat abstrak, maka diperlukan suatu model yang menunjukkan suatu garis. Di sisi lain, menurut matematika ontologis, alam semesta temporal hanya dapat menjadi suatu konstruksi yang daripada suatu tatanan abadi dan tatanan tersebut hanya dapat bersifat matematis dan bukan ilmiah. Jika agama mengatakan bahwasanya yang bertanggung jawab atas segala sesuatu itu adalah Tuhan dan menuntut ilmu randomness yang bertanggung jawab atas segala sesuatu, maka sesuatu eh, maka halnya dengan matematika yang menurutnya tidak hanya bertanggung jawab atas segala sesuatu, melainkan merupakan segala sesuatu itu sendiri. Matematika dalam pengertian ini justru merupakan realitas itu sendiri, atau setidaknya bertanggung jawab atas realita, yang dimana diperkuat dengan suatu pernyataan bahwa matematika gak hanya merupakan suatu bahasa untuk memahami realita, melainkan juga identik dengan realita itu sendiri, sehingga matematika selalu subjek mengamati realitas, tidak lagi memiliki perbedaan dengan objek yang diamati. Matematika ontologis juga merupakan suatu bahasa realita yang mengekspresikan potensi tak terbatas di alam semesta. Hal ini nggak dibandingkan dengan suatu bahasa manapun yang diciptakan manusia, yaitu bahasa yang terbatas. Nggak ada yang disebut dengan dunia nyata, melainkan segala sesuatu tersebut potensial nyata. Sedangkan aksi yang kemudian membuat menjadi nyata, ketika seseorang akan membuat sebuah keputusan, dia akan mempunyai suatu atau berkeinginan untuk memformulasikan setiap kemungkinan daripada aksinya. Setiap kemungkinan akan memiliki akibat yang berbeda pada dunia nyata, sehingga masing-masing akan mengakibatkan suatu realitasnya sendiri. Setiap kalkulasi akan memungkinkan masa depan di dalam pikiran tersebut. Semuanya berkaitan dengan matematika. Filsuf Liang Yi mengemukakan bahwa ada tiga ciri khas yang membedakan matematika dalam keilmuan lain, yaitu abstraksi, generalitas, dan simbolis. Dengan adanya abstraksi, seorang yang bebas bergerak ke segala arah tanpa dikekang oleh dunia kebendaan atau pengalaman sehari-hari. Seseorang bisa juga memikirkan konsep bilangan 10 dan kemudian mengolahnya dengan konsep lain, seperti penjumlahan atau pengurangan tanpa perlu memperhatikan detail seperti 10 kambing, 10 anak, dan sebagainya. Seorang dapat pula juga membayangkan sifat lingkaran tanpa perlu memeriksa benda-benda ini menggambarkan bentuk tersebut. Abstraksi ini kemudian berkembang sedemikian rupa dengan konsep seperti munculnya suatu bilangan imajiner yang terlepas daripada suatu dari konsep bilangan real. Abstraksi menjadi ciri khas menunjukkan bahwa matematika di keadaan awal mempunyai suatu relasi dengan alam semesta, dengan merujuk pada hal-hal yang ada dalam realitas sekitar kita. Hanya saja, seiring dengan perkembangannya, muncul suatu banyak konsep-konsep yang kemudian terlepas dari tidak merujuknya pada suatu realitas. Banyak bangun datar dan ruang pada bidang geometri nyatanya nggak benar-benar merujuk pada apa yang ada pada dunia nyata.
Sekalipun manusia bisa saja membuat benda berdasarkan konsep bangun yang dipikirkan dalam pandangan manusia, ada pula juga bilang imajiner yang tentu tidak dapat dibayangkan dan juga nggak merujuk pada kondisi apapun dalam realitas yang ada di sekitar kita.